apa sih tujuan kami di sini? Yang pertama tentunya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Sebelum menyampaikan sedikit pemaparan, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fantasur Imam, bisa dipanggil Hasil. Dan saya Delvi Kepala, biasa disapa Mika. Saya Delvi Fidanisi, biasa disapa Delvi. Saya Widya Nuraputaranto, biasa disapa Nur. Lanjut, langsung saja teman-teman. Sesuai judul, meningkatkan partisipasi perempuan dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Seringkali perempuan ini dianggap sebagai kaum yang lemah, apalagi di negara kita Indonesia, apalagi masuk ke dalam kategori politik ya. Bahwasanya perempuan ini selalu dianggap lemah, perempuan ini tidak bisa mengontrol emosinya, perempuan ini selalu kayak nggak enakan. Pokoknya intinya perempuan ini kalau dalam politik, apalagi di Indonesia ini sering dianggap lemah. Baik teman-teman, suatu pergerakan biasanya lahir karena dipicu adanya semangat untuk menuju perbaikan ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan munculnya gerakan perempuan. Secara historis, lahirnya gerakan perempuan di berbagai negara di dunia disebabkan oleh faktor-faktor kondisi sosial politik di negara tersebut. Lahirnya gerakan perempuan ini dalam rangka untuk memperbaiki tatanan-tatanan pemerintahan sekaligus kebudayaan masyarakat yang kondusif dalam menciptakan gejala ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu dianggap lemah. Menurut kami itu adalah salah satu, apalagi dilihat dari sejarahnya dulu, dari sebelum secanggihnya zaman sekarang, perempuan dan laki-laki sama-sama berburu, sama-sama mencari makan. Itu bukti bahwa kalau perempuan itu juga kuat, sama seperti halnya dengan laki-laki. Oke, dari yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya perempuan itu bukan makhluk yang lemah, tetapi makhluk yang kuat. Di mana dalam sejarah terdahulu perempuan itu bisa melakukan apapun tanpa terkecuali dengan didampingi laki-laki. Dalam artian bahwasanya perempuan itu memiliki peran penting dalam segala hal, tetapi karena keterbatasan yang menjadi perempuan itu terlihat lemah, terutama di mata laki-laki. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa pergerakan daripada perempuan atau sejarah daripada perempuan itu dulu pernah sama dengan laki-laki. Bahkan kalau kita mau melihat dari historisnya, bahwa perempuan yang menemukan cocok tanam, perempuan yang menemukan bagaimana cara membuat rumah dan sebagainya. Dan dari hal itu sebenarnya kita perempuan itu bangga. Apalagi sekarang masuk ke era politik, di mana pemerintah sudah memberikan ruang kepada perempuan untuk 30% menduduki kursi legislatif. Dan dari situ sebenarnya kita sebagai perempuan harusnya bangga dan mungkin bisa berterima kasih kepada pemerintah karena sudah memberikan ruang yang mungkin menurut kami ini masih ruang yang sangat kecil ya, dan itu sangat kecil karena dalam lingkup yang besar pasti perempuan punya peranan tersendiri, bahkan lebih besar dari peranan perempuan daripada laki-laki sendiri. Dan dari sini kita bisa lihat perempuan harus mampu memanfaatkan ruang-ruang ini. Contohnya kayak perempuan-perempuan yang sudah mendapatkan kedudukan di atas atau mendapatkan kedudukan di pemerintahan, kita dukung, kita sebagai sama-sama kaum perempuan, pasti kita sama-sama mendukung kaum kita. Agar kenapa? Agar nantinya kita yang akan meneruskan perjalanan mereka. Dan di sini pun disampaikan oleh Michelle bahwa demokrasi yang lebih baik adalah demokrasi dominan perempuan tidak hanya memiliki hak untuk memilih tetapi untuk dipilih. Dan dari sini kita paham dan kita sadar bahwa tugas kita bukan cuma untuk memilih saja, tetapi kita juga patut untuk dipilih. Kita patut untuk duduk sama seperti laki-laki, karena kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama. Karena laki-laki dan perempuan itu, kalau kata Bung Karno, ibaratnya sayap burung. Kalau seandainya sayapnya pakai satu, berarti dia bisa terbang. Tapi kalau dua-duanya ditempatkan sama, berarti yang kedua burung itu akan
terbang setinggi-tingginya. Dan dari sini kita paham bahwa perempuan tidak akan bisa jalan sendiri tanpa laki-laki, begitu pun sebaliknya. Dan untuk itu kita sebagai perempuan harus berjalan seiringan dengan laki-laki agar apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Berdasarkan yang sudah dikatakan oleh partner saya tadi, bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi perempuan dan laki-laki harus berjalan bersama, harus saling melengkapi. Seperti pendapat dari seorang ahli yang menyatakan bahwa politik jika ingin dikatakan tanya kepada seorang pria, dan jika ingin Anda lakukan mintalah kepada perempuan. Nah, pendapat ini dipaparkan oleh Margaret Thatcher. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam hal ini perempuan dan laki-laki itu mempunyai peran yang sama-sama penting. Dalam setiap aspek kehidupan perempuan dan laki-laki itu sama pentingnya. Begitu pula di dalam aspek politik. Oleh karena itu sejatinya kita harus memperjuangkan hak perempuan karena perempuan adalah tiang negeri. Dimana jika rusak perempuan dalam negeri tersebut, maka rusak pula negeri itu. Tetapi jika baik perempuan di negeri itu, maka baik pula negeri itu. Nah, jika kalian sebagai kaum yang sadar akan pentingnya hak dan kewajiban perempuan, maka kita sama-sama memperjuangkan itu. Tetapi di sini saya mengajak teman-teman semua supaya bukan hanya laki-laki memperjuangkan hak perempuan, tetapi perempuan juga harus mampu memperjuangkan haknya. Karena bagaimanapun laki-laki memperjuangkan hak dari perempuan tersebut, jika perempuannya tidak sadar, jika perempuannya tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri, maka sia-sialah perjuangan dari laki-laki. Karena kita dapat melihat bahwa ketika kita mendidik, ketika kita memperjuangkan hak perempuan, itu sama halnya kita memperjuangkan hak dari satu generasi. Kan kalau kita memperjuangkan hak dari satu laki-laki, kita hanya memperjuangkan hak dari satu manusia. Seperti pendapat dari Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak perempuan dan hak perempuan adalah hak asasi manusia. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan lebih terperinci lagi oleh partner saya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang dijelaskan pada partner saya tadi, bahwasanya perempuan tidak dapat dianggap sepele, melainkan hanya karena masih terbawa pola pikir lama tentang sistem patriarki. Dan pada kini zaman sudah berubah, kemerdekaan perempuan harus diperjuangkan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara peraturan, perempuan sudah merdeka, tetapi dalam pelaksanaannya perempuan masih seringkali terabaikan. Perempuan masih seringkali diabaikan dan dianggap tidak penting. Kemudian bahkan perempuan masih dianggap rendah, yang artinya sistem patriarki masih sangat merajalela di negeri kita. Oleh karena itu, Sir Lisan Brand berpendapat bahwa kita membutuhkan wanita di mana saja, termasuk di tingkat paling atas untuk mengubah dinamika. Kemudian membentuk dialog serta memastikan bahwa semua suara wanita didengar dan diperhatikan, bukan untuk dilewati dan diabaikan saja. Nah, berangkat dari itu, hak perempuan harus benar-benar diperjuangkan. Tetapi untuk memperjuangkan hak perempuan bukan hanya tugas dari laki-laki, tetapi ini juga menjadi tugas dari perempuan sendiri. Perempuan juga seringkali beranggapan bahwa dirinya termalu dan lemah. Pola pikir perempuan yang seperti ini yang akan membuat perempuan itu sendiri terjatuh. Sekuat apapun laki-laki memperjuangkan hak dari perempuan itu sendiri, tetapi jika perempuan sendiri tidak dapat memperjuangkan hak dan kaumnya, maka menjadi sia-sialah perjuangan dari laki-laki tersebut. Oleh karena itu, marilah sebagai kaum perempuan, kaum yang sering diragukan keberadaannya, kaum yang sering dinomorduakan, kaum yang dipandang rendah oleh orang yang tidak paham tentang kesetaraan, dan kaum yang katanya tidak layak untuk memimpin, mari kita sama-sama membuktikan bahwa kita mampu. Kita bisa memperbaiki keadaan kita sekarang. Buktikan agar pemikiran-pemikiran kulot tentang kita dihancur leburkan oleh aksi nyata kita. Mari kita dukung saudara-saudara kita yang kini mendapat ruang untuk memimpin, karena dari mereka-mereka itulah awal yang bagus untuk kita ke depannya. Tetap pada garis perjuangan kita, wahai kaum perempuan, namun ingat, jangan lupa genggam dan rangkul partnermu laki-laki, agar kita mampu untuk mencapai tujuan kita bangsa ini. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Kenapa sih perempuan itu selalu dinomorduakan? Mengapa sih perempuan itu selalu dilihat lemah? Mungkin kalau ada pertanyaan, kami silakan pertanyaan. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya dari Cimotu. Baik, di sini saya bertanya mengenai perempuan itu kenapa harus dinomorduakan. Dimana kita ketahui bahwasanya di tengah masyarakat itu, pola pikir masyarakat itu masih patriarki yang seperti dijelaskan oleh pembantu. Jadi di sini saya bertanya, bagaimana kita sebagai seorang pemuda dapat mengubah itu pola pikir itu dalam masyarakat. Baik, saya kembali dulu. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari saudara Dani tentang bagaimana cara merubah pandangan masyarakat yang selalu menomorduakan perempuan. Sebenarnya ini menjadi peran kita sebagai pemuda. Bagaimana cara kita merubah itu? Jadi misalnya kita melakukan sosialisasi. Jadi kita merubah perbaikan pola pikir terhadap masyarakat yang masih tertinggal, yang masih terhegemoni dengan pemikiran lama tentang perempuan adalah kaum yang lemah. Karena kita tahu bersama bahwa negara kita ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita masih terbawa pola pikir tentang sistem patriarki, di mana laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Maka oleh karena itu, kita sebagai kaum-kaum yang sudah tahu hal itu tidak benar, hal itu salah, kita harus memperbaiki itu. Dengan cara misalnya kita melakukan perbaikan pola pikir yang sudah saya jelaskan tadi, kita melakukan sosialisasi, ataupun mungkin hal-hal lain yang lebih ke arah kita mengarahkan mereka. Karena ketika kita ingin memperbaiki itu, maka kita perbaiki pola pikirnya, akarnya. Akar dari segala sesuatu adalah pola pikir, maka kita perbaiki pola pikir mereka. Mungkin itu akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Atau lalu mungkin saya akan menambahkan sedikit dari teman saya terkait dengan bagaimana sih cara pandang kita atau bagaimana sih cara kita mengubah pemikiran masyarakat tentang hal-hal yang mungkin sudah ditekankan tadi. Mungkin yang pertama, benar, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara terkait bagaimana sih mungkin cara yang pertama kita mensosialisasikan. Seperti ini kita mensosialisasikan bagaimana sih peran perempuan dalam berpolitik contohnya. Ini kan salah satu penyadaran. Ini penyadaran terhadap kaum perempuan. Yang kedua, kita bisa mendekatkan diri. Contohnya, orang biasanya berkomentar karena mereka belum ada di posisi di mana kita berada. Contohnya, kayak kita keluar malam nih. Mungkin keluar malamnya karena kita mau kerja tugas atau kayak kita mau cari makan, kayak anak kos ya. Tetapi pemikiran masyarakat tentang kita, khususnya perempuan, pasti, oh dia ini perempuan tidak baik. Oh pasti dia kesininya sama pacarnya atau sama yang begini-begini dan sebagainya. Mungkin kita bisa mengajak mereka, ayolah kita sama-sama ngopi contohnya atau apa. Nah dari situ kita sama-sama mengajak mereka atau istilahnya kita menceritakan atau kita menjelaskan bahwa tidak selamanya perempuan kalau keluar malam itu perempuan tidak baik dan sebagainya. Contoh yang ketiga, kita bisa membuktikan secara nyata. Contohnya yang seperti sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa contoh nyatanya pemerintah sudah memberi kita 30% ruang untuk menduduki kursi legislatif. Dan itu bukti nyata bahwa pemikiran masyarakat tentang perempuan itu tidak benar. Bahwa perempuan itu sama seperti laki-laki, perempuan itu bisa seperti laki-laki. Bahkan perempuan dulu yang apa ya istilahnya kalau dilihat dari historisnya, kita mau lihat lagi ke belakangnya, perempuan yang melihat pertama atau menemukan pertama di sosok tanah yang pada akhirnya sekarang laki-laki mengerjakan itu juga. Dan itu yang sebenarnya tindak nyata kita, macamnya kita pergi kayak mensosialisasikan, kita pergi turut serta dalam kayak sosialisasi kayak turun jalan dan sebagainya, kan itu buktinya tuh bahwa perempuan itu sebenarnya sama. Turun jalan bukan berarti cuma demo saja ya teman-teman, kayak kita pergi ke masyarakat, kita bekerja bakti dan sebagainya, kita sama-sama begini, itu kan sama seperti laki-laki, tidak ada bedanya. Contohnya kita menjadi ketua kelas, itu kan perempuan sudah mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Contohnya kita kuliah pun kita sudah mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Kalau kita melihat ke belakang, perempuan itu belum bisa mendapatkan pendidikan seperti ini. Dan mungkin itu contoh-contoh kecilnya bahwa bagaimana cara kita di generasi muda untuk memperbaiki pemikiran masyarakat tentang kita sebagai perempuan dan mungkin dari kami itu saja. Bagaimana tanggapan dari saudara yang pertama? Baik, terima kasih sudah paham dan menjelaskan penjelasannya.
dan mungkin bisa berpartisipasi secara langsung agar pemikiran masyarakat tentang kita bisa dihasil oleh tindak nyata kita. Mungkin dari kami itu saja, sekian dan